Ya. Sebenarnya kan yang harus diketahui juga bahwa kita itu hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu alamnya. Ya. Karena manusia ini kan hadir belakangan. Dunianya dulu terbentuk, memungkinkan manusia untuk hidup di sana, baru ada manusianya. Kalau itunya nggak ketangkap kamera, tapi ada awan bentuknya naga. Nah itu ada bulatan alien dulu. Ya kita tuh robot. Energi kita yang nggak kekal, yang nggak bisa hilang. Body apa segala macam kan casing gitu. Diri kita tuh punya energi. Nah, ketika energi itu muncul dan kemudian bahkan di dalam doa itu diucapkan dengan penuh keyakinan ya. Itu ada vibrasinya, ada frekuensinya. Ini sainsnya begitu sebenarnya. Nah, itu yang kemudian membuat yang kadang mustahil itu terwujud. Ini ada pohon, misalnya pohon jati. Ya kamu semeti di situ. Bagaimana airnya, bagaimana sampai kemudian tahu karakter kayu jati, tahu permukaan, tapi kemudian itu kan secara teori, dalam prakteknya kan berbeda. Nah, ketika praktekkan terus segala macam, itu kemudian kita akan melihat pola. Nah, pola seperti apa yang pas dengan diri kita. Yes, balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Karena kemarin ini obrolan dari Pak Bambang seru, ini kita lanjutin lagi nih. Karena kalau misalnya nggak direm itu, waduh panjang sekali. Dan ini akan kita lanjutin lagi obrolan. Karena kemarin di episode sebelumnya itu kan ngebahasin tentang intro bagaimana sosok Pak Bambang Toko ini terlibat dari awal Arjok. Mungkin dulu namanya bukan Arjok, ada Jogja Art Fair, lalu berkembang sampai sekarang namanya Arjok. Lalu juga sedikit tadi kemarin informasi bagaimana kegiatan Pak Bambang ini memanajemen waktunya dari dosen, kurator sampai aktivitas lainnya ini dia balance gitu ya. Nah kita mau tanya lagi, sebenarnya kita mencoba akan mendalami sosok Pak Bambang Toko ini lebih dalam di episode kali ini. Terima kasih loh Pak Bambang nih. Sip. Yo iya. Pokoknya support mantan mahasiswa. Iya. Terima kasih. Ini sudah mahasiswa kan bisa mantan. Kalau dosen ya tetap aku jadi gurumu terus. Ya benar. Label itu benar Pak. Sampai saat ini menggurui benar-benar. Tapi aku selalu banyak melihat sosok Pak Bambang karena itu dia, karena di episode sebelumnya kan cerita bahwa soal labeling itu ternyata hanya by design atau postmodern yang emang itu sebenarnya tidak perlu jadi kayak orang kan. Artinya gini Pak, kalau kemarin sempat ngobrol Gen Z terus pikirnya jadi mereka kayak tertahan untuk melangkah karena takut yang kalau bisa semuanya ntar bingung nih mau disebut apa. Padahal tadi kemarin tuh udah disebut informasinya tentang bahwa ya biarin aja itu kan Pak gitu loh. Nah sekarang aku mau nanya adalah gini Pak, banyak informasi yang aku lihat kan sebenarnya soal bagaimana Pak Bambang ini juga memahami soal kita melihat diri kita sendiri, kita mencoba untuk menghormati leluhur. Itu sebenarnya adalah memang basic yang belajar dari karena mengerti kesenian atau memang ada belajar dari kelompok-kelompok atau keluarga itu Pak sebenarnya awalnya bisa mendalami. Ya, mungkin karena saya itu awalnya itu sangat logis ya. Nah sampai dan sebenarnya karena saya hidup di dalam lingkungan Beteng Keraton itu, apa istilahnya itu cerita-cerita mistis itu banyak sekali gitu. Dan bahkan nggak cuman saya gitu. Satu tongkrongan waktu ronda itu misalnya ada pohon sawo yang kemudian ada suara drum band dan sebagainya itu tongkrongan itu dengar semua gitu. Bahkan ketika ronda di pos ronda itu kentongan bunyi sendiri gitu terus lari tapi sambil ketawa gitu sudah biasa gitu. Jadi udah punya pengalaman, tapi ketika kemudian makin lama-lama itu kemudian ya saya logis ya sampai kemudian bahwa saya pengen punya pengalaman langsung, maksudnya pengalaman personal yang kemudian juga setelah itu pengen mempelajari gitu. Oke, itu pun sebenarnya ada nggak sih Pak sebenarnya karena memang keinginan mempelajari, karena juga ternyata Pak Bang ini kan juga seorang seniman ya kan yang memang berkesenian ini kan ada yang mungkin gimana caranya yang kalau kita misalnya orang nih dibuka warung kan ada mungkin berdoa supaya laris dagangannya.
Nah itu diaplikasikan untuk berkesedihan nggak Pak Bambang? Bisa tuh Pak? Bisa. Ya, oh ya. Artinya sebenarnya itu tadi saya bilang kemarin tuh kekuatan pikiran. Kalau berdoa tapi kekuatan pikiran imajinasinya nggak jalan ya nggak. Itu kan ketika kekuatan pikiran itu tuh ada energi. Dari diri kita tuh punya energi. Nah, ketika energi itu muncul dan kemudian bahkan di dalam doa itu diucapkan dengan penuh keyakinan ya. Itu ada vibrasinya, ada frekuensinya. Ini sainsnya begitu sebenarnya. Nah, itu yang kemudian membuat yang kadang mustahil itu terwujud gitu. Memang artinya balik lagi semua ke pikiran tuh Pak ya? Pikiran, iya. Saya itu ingat dulu ada film Magneto yang itu. Nah itu, karena awalnya kekuatan pikiran dan kemudian yang ketika kemudian saya juga banyak belajar juga ya. Dulu ada kayak padepokan, kemudian pindah, ada kenalan, belajar jadi tahu polanya yang satu seperti ini, yang lain seperti ini. Oh ini polanya macam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana channeling. Bagaimana mengolah frekuensi energi dalam diri kita ataupun energi sekitar yang kita bisa manfaatkan segala macam. Mengolah itu sebenarnya gitu. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya ya, itu saya praktekkan gitu. Nah, ketika dipraktekkan ada teman-teman yang indigo misalnya, ada suara ini, lihat ini, vision dan sebagainya. Tapi kok endingnya bingung. Nah, menurut saya lebih baik bisa berkomunikasi dengan entitas yang lain ataupun bisa mengetahui energi-energi yang lain daripada kebingungan gitu. Kalau bingung ya langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan gitu kan. Misalnya ada sosok muncul gitu terus wah takut stigma muncul karena gini. Itu tuh pengaruhnya dengan wawasan seseorang ya. Misalnya di studi saya ada yang di Siwon itu. Tukang saya juga bisa lihat, tukang saya ngelihatnya itu genderuwo. Yang di pohon bambu itu Pak? Iya. Dekat kali itu ya? Oke. Nah, saya lihatnya itu kayak warok gede gitu. Dan kemudian saya nanya, saya nyebutnya mbah ya, karena mereka memang timeless ya, bukan timeless tapi ada jaraknya lebih panjang daripada manusia gitu. Saya nyebutnya mbah. Mbah kalau di sini kenapa? Ya saya jaga sungai. Lah kok jaga sungai ngapain? Ya semua tugas saya seperti ini. Lah terus itu siapa? Itu istri saya. Lah yang lain itu anak-anak saya, anak-anak buah saya gitu. Nah, tukang saya ngelihat itu ada kerajaan genderuwo. Terstigma takut. Nah, ketakutan itu muncul karena stigma-stigma sebenarnya. Anak kecil kalau nggak ditakut-takuti, itu nggak takut. Betul. Ya ketakutannya mungkin karena energinya ya tabrakan atau dia lebih kecil energinya. Itu aja sebenarnya. Tapi ketika kemudian rasa penasaran itu bisa lebih besar, itu ya tak tanya lah. Itu kan masalah gini Pak, untuk proses sampai bertanya itu kan memang ada ada latihannya segala macam. Oke. Tapi itu sebenarnya yang tadi kalau kita bahas kan ada proses ke sana dan semua orang bisa Pak ya? Semua orang itu bisa. Perkara kemudian ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sampai jungkang-jungking dan segala macam, itu prosesnya beda-beda. Ya kayak anak kecil lah. Belajar sepeda ada yang cepat, ada yang jatuh-jatuh, ada yang lama itu. Jadi itu dia ya, tentang bagaimana pikiran lalu kita mau belajar yang terus itu ada semacam kayak mungkin ada semedi gitu Pak atau menenangkan diri gitu bagian dari itu Pak? Itu kan ngolah apa yang energi di dalam diri kita. Ketika kita mengetahui apa yang diri kita, termasuk energi-energi yang di dalamnya, itu kan masalah perasaan, kepekaan. Nah itu kan pola. Latihan itu untuk pola itu. Ketika sudah lama-lama hafal polanya seperti apa, nah kemudian bagaimana pola itu kemudian dihubungkan dengan pola semesta atau pola masyarakat atau pola lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah bagaimana kemudian itu diolah. Harus dipelajari, dilatih juga ya. Nah ketika diolah sampai kemudian bagaimana kita bisa menerawang, melihat kondisi hujan dan sebagainya, itulah ya alam gitu tahu. Kan berarti secara proses Pak Bambang ada fase memang detail bisa ke sana, bisa lebih mungkin adalah mungkin ini dimensi yang bisa ada energi ke sana. Itu ada mempengaruhi akhirnya kekaryaan nggak sekarang itu Pak Bambang itu ke sana? Ada nggak? Dari segi bagaimana? Saya udah lama nggak berkarya. Artinya berkarya seni ya. Tapi dalam hal kuratoria itu saya ada kurasinya ke arah situ. Artinya misalnya di Arjok 2012, kan saya mulai menjadi kurator.
itu memang looking east upon Indonesian tambahnya contemporary Indonesian contemporary. Sebenarnya kan looking east itu maksud saya waktu gimana orang-orang barat melihat Nusantara waktu itu. Nah, selama ini yang dilihat itu bahwa Indonesia itu rempah-rempah apa segala macam. Itu selalu ada ya. Sebenarnya kan nggak cuma emas segala macam, budayanya bahkan sampai ilmunya itu mereka pelajari, mereka mempelajari. Nah, yang kedua adalah dorongan saya untuk mempelajari itu, saya malu. Saya orang Jawa, saya nggak tahu Jawa. Iya, mengerti itu. Saya orang Jogja, saya nggak tahu Jogja. Nah, saya pengen belajar untuk tahu itu gitu. Ya caranya ya praktek. Ya salah ya nggak apa-apa, namanya belajar ya. Nah, tapi kan lama-lama ada yang ngasih tahu, terus lama-lama juga lebih tambah pengetahuan juga gitu. Oh, itu memang kayak ini ya Pak ya, rasa keingintahuan tinggi juga. Dan ini kan seperti halnya kalau kita ngomong soal di bagian berkesenian ini ada tahapan riset itu sendiri ya Pak ya. Jadi ada proses ini penasaran, kita mau coba riset lebih dalam tentang ini semua gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Tapi untuk kekaryaan, karena tadi Pak Bambang sendiri belum coba untuk yang kekaryaan baru secara medium, tapi diarahkannya ke penulisannya gitu ya, tentang kuratorialnya gitu. Sebenarnya ada karya waktu COVID ya, karena di rumah terus saya bikin komik. Tapi nggak ada yang berani menerbitkan, akhirnya cuma saya kirim ke teman-teman gitu karena itu nyinggung agama. Ada tuh Pak ya, sempat tuh ya, udah jadi tuh Pak. Udah jadi file ya. Saya nggak print gitu. Oh, sempat ditawarkan. Enggak ditawarkan ya, artinya misalnya Hikmat Darmawan itu, Bang ini masukin kompilasi, lu baca dulu deh. Iya. Berani nggak kamu diprotes gitu. Sebenarnya saya itu protesnya bukan masalah itu, karena ada fenomena waktu itu ketika COVID ada pejabat yang kemudian menyumpah dirinya sendiri, dipegang sendiri Al-Qur'annya, dan ini layar online. Lah kan beda dengan yang dulu. Ini ada apa gitu. Yang kedua adalah ukuran kalau di Islam ya, Al-Qur'annya itu kecil banget gitu. Iya. Dulunya gede, kecil. Nah, ini kan simbol. Tapi kan bagaimana itu ada perubahan. Betul. Itu kan itu yang kemudian sebenarnya apa sih simbol, apa sih bagaimana sumpah itu dalam, karena juga disumpah ya banyak yang blender. Nah, itu sebenarnya itu kemudian saya mempertanyakan lah. Di komik itu lumayan juga semua tuh Pak, semua. Iya. Tapi akhirnya itu tidak ada yang berani untuk menerbitkan. Ya artinya beberapa teman itu saya kirim, saya nggak kemudian harus diterbitkan. Iya, tapi lebih kayak tapi saya sendiri juga nggak share gitu. Share cuma ke teman-teman dekat komikus yang paham komik-komik saya sebelumnya, jadi udah maklum lah. Karena kalau enggak itu kan nanti cuma debat dan capek gitu. Misalnya dulu saya pernah bikin komik tentang anjing yang kemudian memang sebenarnya ada pengalaman langsung di anjing di suatu kampung dilempari, kemudian anjing kecil gitu. Nah, anjing kecil protes sama bapaknya, kok saya dilempari, salah saya apa? Bapaknya cuma jawab, ya dulu bapak juga gitu kok. Oke. Nah, kemudian saya di endingnya itu mempertanyakan, terus anjing itu dianggap apa? Kalau memang Tuhan menciptakan anjing, kenapa dimusuhi oleh manusia? Yang salah di mana? Apakah dan sebagainya gitulah. Itu pengalaman pribadi tuh Pak ya, mengetahui cerita itu. Iya, mengetahui karena tetangga di kampung tetangga ada yang kayak gitu. Oke. Kalau misalnya dari segi, kan sebenarnya Pak Bambang ini cukup balance ya, akademiknya atau enggak istilahnya kan textbook apa semua. Terus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang sifatnya lebih ke ke Jawa-Jawa tadi lah Pak, atau istilahnya kejawen itu sendiri. Itu berarti makin ini Pak, secara energi itu dapat ya Pak, balance gitu Pak. Sebenarnya ilmu itu sama, science gitu ya. Cuman masalahnya kemudian tidak dipelajari dengan porsi yang sama. Oke. Karena sekolah itu kan dibentuk modernisme barat. Ya, yang muncul seperti itulah segala macam sampai ke filosofinya itu barat. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita itu memakai yang lokal gitu. Sampai saya banyak mempertanyakan kenapa yang di luar itu harus kita amini gitu. Sementara lokal itu banyak, cuman karena memang tidak banyak dikasih tahu atau tidak banyak mencari tahu, atau memang itu ditutup, diselewengkan, belokkan gitu ceritanya. Nah, saya nyari itu. Oh, sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan kalau saya udah nggak kemudian yang fenomena urusan perbedaan agama, perbedaan suku, nggak sampai situ, tapi kemudian sudah sampai esensi manusia dan yang bukan manusia. Oke. Yang bukan manusia dalam arti ya bisa alien, bisa mesin.
Mesin itu misalnya AI dan segala macam ya, karena saya percaya teori konspirasi bahwa kita itu DNA-nya udah diorak-atik sama alien. Dalam hal ini mungkin ada cerita Anunnaki dan sebagainya itu gitu. Oh, jadi itu udah ada beberapa penelitian tentang itu, meskipun banyak ditentang juga gitu. Makanya aku sempat mentionnya adalah secara akademik textbooknya oke, ilmu-ilmu ya kita ngomong soal kedosenan itu sendiri, lalu tadi yang kejawen, jadi sebenarnya jadi lumayan kuat nih bagasinya gitu Pak untuk membahas. Artinya supaya kita paham bagaimana sebuah konsep yang mengatur atau mempengaruhi hidup manusia itu dari mana datangnya gitu. Berasal dari mana dan kemudian ada pelintiran atau politisasinya di mana dan sebagainya. Jadi menurut saya ketika kita hidup di dunia ini ya kita tahu apa yang terjadi di dunia ini. Oh iya. Karena emang sebenarnya kan kalau buat orang yang tidak mungkin nggak interest ke pembahasan kayak Pak Bambang tadi cerita, orang akan menganggap yang sedikit negatif gitu, nih terlalu halu lah apa gitu, ada kan Pak istilahnya. Itu kan stigma, karena stigma. Itu balik lagi ya stigma. Iya. Kemudian kan kita bertanya kenapa di stigma seperti itu? Artinya yang menstigma itu punya tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk kepentingan dia, kan gitu. Oh iya. Sementara ketika saya mempelajari ilmu-ilmu yang lebih lokal ya, itu banyak sekali yang bahkan lebih kompleks gitu ya. Misalnya tentang Pawukon atau Pranoto Mongso atau bahkan Weton lah gitu. Itu kan sudah berabad-abad banyak sekali dan kemudian itu dicatat. Ya dari situ kan sebenarnya kalau kita ada ilmu probabilitas, itu kan sebenarnya itu tuh science gitu. Kalau wetonnya Selosok Kliwon misalnya sifatnya itu kan nggak mungkin datang tiba-tiba. Betul. Minggu Pahing ini apa? Itu kan udah perjalanan panjang dicatat dan kemudian dari banyaknya data itu kan sebenarnya sama kayak digital. AI kan mainnya di situ. Ada banyak data. Oh itu kemudian banyak misalnya tentang sifat gitu. Oh sifatnya begini orang ini yang lahir di weton tertentu itu. Nah kesimpulannya adalah ya mayoritas ini. AI kan gitu, yang diolah dari based on data sebenarnya sama. Betul. Jadi sebenarnya sama halnya kalau era dulu, nenek moyang kita, leluhur kita kan kalau padi panen itu kan ada tanggalnya. Terus kalau misalnya orang mau ada pernikahan cari hari baik, sebenarnya sudah terdata dengan baik ya Pak. Sudah terdata dengan baik gitu, dan itu hubungannya primbon Pak, itu sama itu Pak ya? Sama ya, itu kan itu dicatat primbon itu untuk kemudian bagaimana itu kan tujuannya untuk bagaimana generasi selanjutnya itu tahu gitu. Karena mungkin zamannya berubah. Kondisi lingkungannya berubah. Kondisi budaya masyarakatnya berubah gitu. Padahal udah punya patokan, kenapa pakai patokan yang lain gitu. Ya patokan yang lain tapi ini juga harus diketahui gitu. Jadi balance gitu. Jangan hanya satu sisi aja gitu. Emang kalau kita lihat sekarang mungkin anak-anak sekarang kan secara teknologi ini mungkin mencarinya di internet. Apakah itu bisa diakses di internet Pak? Bisa. Ada banyak sekali internet yang sekarang misalnya tentang weton, tentang apa ya. Sebenarnya itu kan banyak yang bintang misalnya zodiak atau Sio dan segala macam. Itu kan konstelasi antara bumi, planet-planet yang lain. Dan kemudian manusia yang hidup di bumi dipengaruhi oleh konstelasi itu gitu. Ya. Nah kan bulan itu kan juga semuanya kan rasi bintang. Betul. Betul. Nah kalau di Jawa itu campuran semuanya. Ya matahari, ya bulan, ya rasi bintang. Bahkan rasi bintangnya itu variannya ada macam-macam gitu. Oke, jadi emang itu ya Pak ya, benar-benar kita kalau mau mempelajari semuanya, data-data itu bisa diakses dan bisa diterapkan dengan kehidupan kita sekarang ini Pak ya? Bisa. Mungkin kalau kita melihat kan ada unsur kalau misalnya kita berdagang ada hari baik untuk apa, untuk supaya laris itu ada ya Pak? Ada, teman gini, kadang cuma iseng. Semuanya itu kan kalau saya kembali ke putaran pikiran. Kayak kita meyakini pikiran kita berjalan itu terwujud, terjadi. Tapi kalau setengah-setengah ya enggak. Ya sama kayak kita berdoa lah sebenarnya kan gitu. Berdoa kalau beneran ya terwujud. Sebenarnya bukan doanya. Bukan masalah. Kan berdoa bahasa macam-macam ya. Tapi kan di dalam kekuatan diri kita meyakini itu, dari energi itu muncul frekuensi. Yang sampai kepada semesta gitu.
Memang intinya pikiran tadi Pak Iya. sebenarnya. Oh, oke. Tapi kalau kita lihat dari soal ini Pak, kan buku-buku seni juga banyak tuh Pak yang mengarahkan ke sana sebenarnya. Artinya memang di berkesenian ini bisa diterapkan hal-hal yang tadi itu Pak ya? Bisa, Dari inspirasi apa semua? sangat bisa, sangat bisa. Oh. Cuman gini, bukannya jangan ya, Ya. lebih baik itu ya mempelajari benar. Artinya kalau di dalam Jawa itu ya laku. Ketika laku melakukan, Ya. ya itu akan menjadi lakon. Oke. Tapi kalau cuman teks bukannya sekedar tahu saja, tidak melakukan, itu berbeda. Oke. Tahu permukaan, tapi kemudian itu kan secara teori, dalam prakteknya kan berbeda. Nah, ketika praktekkan terus segala macam, itu kemudian kita akan melihat pola. Nah, pola seperti apa yang pas dengan diri kita. Iya benar. Dan bagaimana ketika selama menjalani laku itu kemudian kita tahu sendiri pola di dalam diri kita itu seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya hubungannya tadi. Oh, kalau wetonya ini tuh orangnya Benar. ini gigih, oh ini apa, golongan darah kan juga gitu. Jadi memang banyak unsur yang mempengaruhi hidup manusia itu. Yang sangat-sangat sebenarnya baik lokal maupun yang lain yang termasuk apa kebudayaan-kebudayaan lama ya, itu ada semua. Berarti kalau dinilai yang pemahaman sekarang yang Pak Bambang Toko tahu ini, memang juga akhirnya melakukan yang tadi laku itu ibaratnya ziarah apa Iya sama. dilakukan tuh Pak ya? Artinya kalau cuman teori misalnya saya mandi di Sendang jam 12 malam gitu ya. Ya kalau cuman teori wah nanti bisa gini, emang tak buktiin gitu. Awalnya ya kedinginan gitu, tapi paling tidak secara fisik itu terlatih. Oh. Ya mandi malam air Sendang itu kan tahunnya kan dingin ya. Iya. Nah, itu ternyata cuman guyuran pertama aja, setelahnya enggak gitu. Kalau udah merasakan kan gitu. Nah, lama-lama kan tahu pola gitu, maka kemudian bagaimana supaya tubuh kita nggak kaget ketika guyuran pertama. Nah, itu kemudian dari paham polanya seperti apa dan sebagainya. Dan kemudian ketika langsung melakukan itu, kita jadi tahu oh yang misalnya Sendang ini itu bagaimana ininya rasanya. Bahkan mungkin saya minum ya. Saya bau, saya minum dan beberapa saya bawa pulang di dalam botol gitu untuk kemudian saya cobain satu-satu. Yang ini rasanya lebih manis, yang ini kayak ada zat besi rasanya kayak pahit-pahit besinya. Yang ini memang nggak ada rasanya apa-apa kan sebagainya. Oh itu dikumpulin tuh Pak nih, Sendang A, Sendang B. Ya karena saking penasarannya kemudian saya coba, saya minum. Dan itu terjadi Pak, ada beda rasa itu? Memang beda. Iya, dan bahkan ini bukan mistis ya Pak ya? Itu science, ya kan fisikal jelas science gitu. Ya menurut saya gini loh, bahwa semua unsur itu punya energi. Nah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi itu di dalam alam, baik itu air dan yang lain-lain gitu. Karena kalau air itu kan kalau di Jawa ada namanya laku banyu. Iya. Nah laku banyu itu yang pakai unsur-unsur air itu. Kenapa? Karena manusia itu 70% air. Oke. Maka kemudian itu match gitu. Kita hidup waktu masih di rahim itu ada air ketupannya di dalam air. Nah, ketika kita melakukan ketika mandi di ini kungkum dan sebagainya itu tuh dalam diri manusia itu udah punya pengalaman itu sebelumnya gitu loh. Ya di kandungan itu kan air semua betul. Iya. Oh, itu berarti kalau kita mau coba data berarti Pak Bambang ini hanya memang visit Sendang itu di Pulau Jawa kah atau di area-area juga yang ada juga di paling jauh mana Pak? Mana Kalimantan mungkin. Kalimantan itu sampai rasa ya tapi enggak kemudian khusus gitu ya pasti ada kerjaan di sana gitu-gitulah. Itu ada perbedaan tuh Pak ya? Iya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali situs seperti itu ya artinya enggak cuma di Indonesia ya misalnya tapi itu juga kayak ke Perancis gitu kemudian nggak sengaja misalnya kemudian ke Lourdes gitu kan yang malah dianggap wah kamu udah kalau pakai orang Katolik udah naik haji itu lah di sana. Saya cuma nggak tahu. Bahkan saya pengen tahu gimana sih sembayangan di sana gitu. Saya nyelinap masuk, habis itu diusir sih memang. Tapi saya sangat sempat dengar bagaimana core mereka dan bagaimana pendeta-pendeta ini mempersiapkan gitu. Dan kemudian minum air air sucinya lah itu dan sebagainya itu ya tak rasakan tak bawa pulang segala macam. Atau misalnya ya kayak Lourdes, Zam-zam, air Zam-zam dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak sendang-sendang sumber-sumber air itu banyak gitu. Nah, gini maksud saya gini. Jangan hanya kemudian karena terstigma itu wah itu paling lebih ini. Ya itu bagi mereka karena mereka yang menginformasikan itu gitu kan. Di masing-masing daerah itu ada. Nah, bagaimana misalnya
kita yang di Jawa ya di Jawa dulu lah tahu banget daripada langsung menyembah-nyembah atau mengamini sekali yang dari luar gitu. Jadi bisa dibilang memang artinya semuanya ini dipelajari ya dari Pak Bambang itu semua ya. Iya. Dan ada gak sih sebenarnya karena mungkin kan kita pasti punya bawaan secara peninggalan orang tua nih agama ya Pak. Entah itu Nasrani, Muslim apa semua. Itu ada waktu itu bentrok gak Pak? Rasa kayak nih. Iya bentrok. Cuman kan apa namanya keluarga saya itu toleran gitu ya karena memang dari awal itu beda agama gitu. Oke. Bapak saya Kristen, ibu saya Katolik. Saya Islam karena ikut-ikutan kakak saya gitu. Ya lama-lama kemudian mempelajari agama-agama lokal. Dan kemudian ya disebutnya kejawen lah atau apa karena bagi saya itu tuh sebenarnya cara manusia untuk channeling. Yes. Untuk kemudian fokus pada the one itulah. Yang energi gede itu sebenarnya kan gitu. Yeah. Ini istilahnya aja macam-macam, ritualnya macam-macam. Intinya apa sih? Channeling. Jadi menurut saya semua ibadah itu adalah latihan. Latihan untuk fokus, latihan untuk channeling. Fokus tadi dan ujungnya fokus kan sebenarnya untuk channeling. Betul. Dalam rangka channeling kita harus punya imajinasi, kekuatan pikiran itu yang mendorong ke sana gitu. Berdoa apapun kalau misalnya yang dipikirin adalah wah ini pemakanan yang enak-enak ya kan nggak ke situ kan ini sini pikirannya apa kekuatan itu ya imajinasinya nggak ke sana ya nggak jadi. Bagaimanapun kita mempelajari suatu hal tapi tidak diimbangi dengan pikiran tuh susah. Ya itu kan kemudian diomongin harus fokus gini. Bener. Tapi kan fokus itu harus dilakukan tidak secara teori. Betul, bisa. Dan masing-masing mungkin prosesnya beda-beda. Lalu sebenarnya gini Pak Bambang, waktu era Pak Bambang melakukan semuanya studi akhirnya sampai ke perihal ke doktor itu sebenarnya apa latar belakang keinginan untuk meluluskan sampai S3 itu apa tuh Pak? Karena memang masih kehausan itu Pak. Bagaimana tuh Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau kuliah S3 itu karena saya melipir supaya tidak menjadi pejabat di kampus. Wah dibongkar di sini Pak. Enggak saya di kampus ngomong terus terang nggak mau menjadi pejabat. Gitu, Pak? Ya. Kenapa Pak? Ya karena cuma rapat-rapat. Artinya saya oke lah saya di balik layar aja nggak usah jadi pejabatnya, saya tetap bantu gitu. Secara apapun administrasinya. Karena Karena tak pikir tadi adalah mengimbangi pengetahuan yang mungkin bukan textbook itu Pak atau enggak kalau untuk kuliah itu sebenarnya juga bahwa itu sama ya artinya bahwa secara tekstual terutama gini karena kenapa juga saya kuliahnya lebih banyak yang hubungannya dengan filosofinya karena saya waktu sebelumnya itu lemah di ini pengetahuan tentang filosofi terutama yang barat ya. Ya tahu beberapa tapi kan enggak langsung mendalami ya. Nah, ketika penelitian disertasi itu ada teori-teori itu. Teori yang dipakai misalnya dari satu penulis itu mau tidak mau kita baca semua buku yang dia terbitkan gitu. Akhirnya tambahlah amunisi. Ya. Nah ketika dari situ kemudian tak compare. Oh ini tuh kalau yang di Jawa seperti ini. Ya kalau yang lokal seperti ini. Sampai kemudian kenapa kita kan juga harus tahu kalau sosiologis itu. Kenapa filsuf A misalnya mengeluarkan statement atau pemikiran filosofisnya seperti itu. Latar belakang zamannya zaman apa, seperti apa, sebelumnya bagaimana. Dia ada kebaruan-kebaruan apa. Oh ya itu dia perkembangan zaman juga Pak ya soal misal peradaban gitu karena ada kebudayaannya. Oh begitu. Tak pikir itu Pak mengimbangi tadi ilmu-ilmu yang tadi soal ngelaku itu lalu ditambah dengan ilmu sainsnya gitu loh Pak. Jadi imbang gitu. Ya sebenarnya yang laku dan yang lokal ini juga sains sebenarnya ya. Sains. Oke. Sains saya kayak misalnya cuman kan bagaimana menjelaskannya itu tidak secara sains karena memang take for granted ya misalnya guru saya dulu ngajarin seperti ini ya ketika dunia misalnya ngapain harus puasa mutih gitu misalnya. Nah itu udah ada penelitian misalnya ketika puasanya hanya makan nasi minum air putih-putihan semua itu kemudian apa zat-zat yang terkandung ketika kita tidak mengkonsumsi misalnya zat besi dan sebagainya apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah itu efeknya bagaimana dengan lingkungan semesta dan sebagainya itu. Oh gitu sebenarnya. Jadi ada arti dari semua itu. Iya. Kenapa misalnya puasa di jam-jam terus air putih, nasinya putih. Karena buat metabolisme juga mempengaruhi secara biologi ada tuh Pak. Tapi kan kita juga sadar
apa yang terjadi di diri kita dulu ya, artinya kan tubuh orang beda-beda ya. Jadi kalau wah gurunya kamu harus ini tiap weton gitu misalnya ngapit weton 3 hari gitu ya nggak harus langsung begitu gitu, artinya ya dengan senang dilakukan. Kalau belum kuat ya pokoknya ini dulu, nanti ningkat harus gitu proses, nggak mungkin langsung jawab gitu. Puasa 40 hari 40 malam ya pingsan beneran. Iya. Pelan-pelan. Iya. Itu karena bagian juga untuk mengerti soal diri kita sendiri ya. Betul. Nah ketika praktek itu kemudian kita merasakan loh apa yang terjadi dalam tubuh kita dan apa yang terjadi pada perilaku kita. Iya. Nah itu jadi memang mungkin beda orang beda juga bagaimana efeknya gitu, bisa cepat bisa lama dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa diterapkan juga ketika kita mau coba soal kayak berkesenian itu Pak ya. Misalkan kadang orang di era kuliah tuh sering melakukan puasa sebenarnya karena emang gak ada duit juga Pak. Jadi karena getih gitu Pak maksudnya. Jadi niatnya kan beda. Iya. Dari itu aja. Iya. Sebenarnya nggak masalah nggak ada duit, tapi mindsetnya adalah misalnya untuk toksik ya apa ini detox. Ya detox ya, sekarang bagaimana kan sekarang kan ada kayak detox apa. Ada ini Pak, intermittent fasting. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, jadi bagaimana dia tubuh akan menerima yang zat makanan itu di jam-jam sekian baru kena boleh. Iya Pak, benar. Oke. Iya. Dan itu semua sebenarnya sudah tercatat di Sudah ada. Itu dia bagaimana caranya untuk kita mengerti itu semua Pak. Yang tadi pertanyaanku kan sebenarnya apakah ditemukan bisa di Google itu Pak sebenarnya. Cuman keywordnya itu Pak masalahnya Pak. Macam-macam ya, ada kidemang.com, ada kidemang.com. Misalnya weton gitu atau puasa weton atau di googling ada banyak sekali lah. Memang tetapi juga gini ya, artinya itu satu catatan, tetapi bahwa bagaimana itu berlangsung atau mempunyai impact pada diri kita ya dilakukan. Kalau cuma teori tok ya nggak mungkin lah. Iya. Itu dia Pak, bagaimana kan kita mengerti dari artikel misalnya baca, ada jurnal apa. Tapi memang kalau belajar seperti itu ya ada yang ngajarin, ada gurunya. Itu lebih baik. Iya, kalau enggak kan jadi tipis antara vision dan halu misalnya. Itu dia Pak, karena takutnya nyebrang Pak. Memang itu kalau dengan kesadaran dulu, karena kalau nggak sadar itu kan entitas lain nih yang masuk gitu. Dan itu bisa memang bahaya bisa Pak. Bahaya kalau kan belum bisa ngontrol diri kita. Nah sebelum bisa ngontrol diri kita paham dulu diri kita. Pahamnya gimana? Latihan yang misalnya nggak langsung gitu ya, misalnya puasa mutih gitu tiap wetonnya gitu kan. Semua ritual itu tuh latihan namanya untuk meningkatkan energi dalam diri kita kan. Nah ketika misalnya sekali, wah aku kesannya cuma lapar terus kalau ya coba lagi. Beberapa kali kan nanti jadi tahu ada perbandingannya itu seperti apa. Oh jadi tahu polanya lama-lama. Ketika tahu polanya kemudian bisa dipergunakan untuk apa. Itu dia pemahaman dari tentang langkah-langkah. Iya. Memang tapi kalau tidak diimbangi dengan mungkin guru atau teman itu bisa lumayan ya Pak ya. Agak sedikit nyebrang atau bisa gila tuh bisa ya? Enggak, kalau itu kan sudah yang tidak hanya physically ya. Kalau misalnya puasa dan sebagainya lebih pada tubuh kita. Ya kayak kita latihan diet lah. Itu kan latihan detox segala macam itu kan nggak mungkin langsung ini kan pelan-pelan dulu. Sama. Gitu. Ada tahapannya. Ada tahapannya semuanya. Berarti dari kapan sih Pak sebenarnya dulu itu untuk yang benar-benar mempelajari lebih dalam tuh Pak? 2015 lah kira-kira. Makanya sempat aku ikut dulu waktu di salah satu pembukaan yang Arjo kan itu ada juga yang mendoakan Arya itu Pak ya. Yang masih di JNM dulu aku ikut ada Mas Weda, itu adalah juga untuk kayak kita ritual lah istilahnya Pak ya. Ya karena kita juga percaya ada entitas energi lain, dunia dimensi lain di sana penghormatan, kita minta izin, restu dan bareng-bareng lah saling menjaga karena ada event dan sebagainya gitu aja. Iya karena memang kalau apa yang dilakukan itu kan sebenarnya kita tarik ke belakang orang tua dulu kita juga melakukan itu Pak. Kayak misalnya mau panen ada ritual yang sifatnya syukuran apa. Cuman kemudian kan berubah-ubah, ada yang kemudian doa-doa, tapi kan intinya sama. Nah sebenarnya kan yang harus diketahui juga bahwa kita itu hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, kita harus tahu alamnya
Karena manusia ini kan hadir belakangan, dunianya dulu terbentuk, memungkinkan manusia untuk hidup di sana, baru ada manusianya. Yang berbentuk manusia, artinya manusia itu butuhnya apa? Oksigen. Lah asupan oksigennya nggak ada, gimana kita hidup di sana? Kan gitu. Benar. Artinya ya kita baru harus mempelajari itu. Apa itu oksigen? Bagaimana oksigen di dunia ini? Bagaimana kemudian unsur-unsur alam yang lain, tanah, air, udara, dan sebagainya. Bagaimana dengan tubuh kita sebagai manusia yang hidup di bumi yang menginjak tanah ini, bagaimana itu? Ya. Kalau udah selaras, oh enak. Iya. Itu Pak adalah bagaimana sampai ke titik yang bisa selaras itu gitu loh Pak. Karena kan ini bisa mempengaruhi soal bagaimana kita secara seniman ini juga ngerti menjaga soal, karena gini ada juga kecenderungan kan misalnya melihat temannya udah berkarya, sama-sama berkarya, tiba-tiba temannya laris duluan. Ada rasa-rasa yang juga begitu tuh Pak. Itu kan juga bagian menjaga hati sebenarnya. Artinya kalau udah ya itu udah masing-masing ya kayak tadi. Belajar ada yang cepat, ada yang lambat, ada ya udah. Iya. Jadi kalau kan pertanyaannya, kalau ada seniman sukses gitu ya, laku misalnya gitu ya, pertanyaannya apakah laku itu kemudian menjawab segala hal hidup dia, kan enggak juga gitu. Banyak orang sukses, orang itu juga ngeluh, masih ngeluh gitu. Iya. Ada tuh Pak sebenarnya. Ya enggak ada bisa Pak kali Pak. Nah iya makanya kemudian sebenarnya itu pernah dulu dituliskan oleh Raden Mas Sosrokartono, kakaknya Kartini itu, karena dia juga belajar yang lokal-lokal gitu ya. Yen urip nang donya kuwi kebak kangelan. Hidup di dunia itu banyak kesukaran. Yen kowe ora gelem urip kangelan, yen kowe ora gelem kangelan, kamu tidak ingin kesusahan, nggak usah hidup. Rasa urip nang donya. Iya. Ya memang dari awal tuh begitu, artinya ya sebagai manusia punya keterbatasan dan sebagainya gitu, ya udah gitu. Benar. Artinya keterbatasan itu tidak hanya sekedar kemudian parameternya dengan tanaman atau hewan dan enggak, tapi juga misalnya manusia normal kebanyakan itu melihat pun ada batasannya antara infrared dan ultraviolet. Kita mendengar itu ada batasannya kan. Ya gitu-gitu kan. Bagaimana bisa ngerem itu Pak ya? Iya. Artinya kalau dari situ aja manusia itu ada keterbatasannya. Iya. Emang apapun, semua dalam hal apapun kalau kita terlalu over juga bahaya Pak. Tidak bagus. Mau informasi, mau ilmu itu ya Pak. Oke. Nah sementara lewat latihan itu bisa memperlebar range itu. Ketika melihat misalnya dari infrared sampai ultraviolet, ketika kita latihan itu range-nya lebih besar, lebih lebar lagi. Nah ketika lebih lebar lagi kita bisa melihat yang nggak kelihatan, orang lain nggak bisa lihat. Itu maksudnya itu sebenarnya kan itu. Kalau istilahnya kan membuka mata batin itu. Iya, itu kan melebarkan frekuensi sebenarnya. Ya mungkin dulu sudah tertutup, lalu kebuka lagi gitu Pak ya. Itu di era sekarang ini sebenarnya masih berlaku Pak ilmu masih berlaku. Kemarin soalnya di beberapa ada topik di YouTube itu ya, termasuk di YouTuber itu yang konteks ngobrolin santet Pak. Siapa yang bisa santet gue akan dikasih 1 miliar Alphard apa soal itu, bagaimana ya menyikapi? Ya tujuan dia apa sih? Kan gitu aja. Emang kalau bisa disantet apa sih? Kan kayak gitu. Oke. Karena ada manusia modern yang mereka berpikir hari gini masih percaya aja. Kayak gitu-gitu Pak ada tuh kalau kita ketemu di konteks. Ya sama saja. Artinya percaya atau tidak itu tinggal kita. Artinya kalau percaya kan tinggal gini. Lah kamu bekerja bisa ditanya, lah kamu masih percaya sama bosmu? Kan gitu sama. Kamu ditipu bisa sama bosmu itu, dipekerjakan di upahnya tidak sesuai itu bisa loh. Itu kan kepercayaan juga. Benar. Keyakinan dia sendiri. Karena dia yakin bahwa dia bekerja nanti upahnya sesuai ya maka dia bekerja rajin kan gitu. Atau kalau lebih rajin dapat bonus. Kan sama kepercayaannya. Iya kan? Itu yang udah manusia dengan manusia aja begitu. Benar. Jadi pola pikir sebenarnya. Pola pikir. Oke. Jadi makanya siapa yang sudah mengerti konsepsi pola pikir itu sendiri, mengontrol pikiran, dia akan damai itu Pak. Damai ya, karena kemudian
kayak tadi, siapa yang mau santet saya? Emang kalau disantet terus ngapain sih? Kayak gitu kan. Iya. Oh itu sensasi, ya udah. Terus kalau sensasi apa? Jadi dipertanyakan terus gitu sampai kemudian ya udahlah kita menjalani hidup dengan bahagia aja lah gitu kan. Oh gitu. Memang ya balik lagi ini soal kita keyakinan, kepercayaan, ya kan. Kalau yang tadi soal konteks yang santet ini ya tadi buat apa esensinya gitu. Iya. Oh gitu. Sebenarnya berarti ilmu-ilmu yang kayak tadi kita sudah bicarakan ini diterapkan di kehidupan, kayak berkarya itu semua bisa ya Pak ya? Bisa. Nah Dan justru sebenarnya itu harus yang positif. harus Untuk yang positif, Iya. artinya itu kan sebenarnya kayak AI ya. Iya. AI itu adalah mesin, bagaimana supaya mesin ini membuat manusia menjadi lebih super ya kayak sing diomongi direkturnya Nvidia itu. Iya. Kan sebenarnya itu. Iya. Cuman ini mesin yang kemudian kita punya toolsnya Betul. untuk bisa mengakses itu. Memudahkan Ya, manusia. memudahkan. Nah, Iya. ilmu-ilmu yang dalam ilmu lokalnya Iya. Jawa atau yang lain-lain itu sebenarnya kan sama. Iya. Cuman kita nggak tahu caranya. Betul. Nah, ketika caranya harus dengan puasa, berendam segala macam, itu kan kemudian kita feedback. Oh, ini untuk frekuensinya lebih rendah supaya lebih sesuai apa dan segala macam. Iya. Sebenarnya memang kalau kita ngomongin kemodern, kecanggihan teknologi makanya ada AI, ChatGPT, apa semua. Kalau aku mau bertanya sebagai memang Pak Bambang Toko ini adalah praktisi seni ya, dia juga dosen, kurator. Bagaimana sebenarnya untuk adanya keberadaan si AI di kesenian ini Pak sebenarnya? Nah, kalau sempat tuh Pak ada gejolak juga soalnya Pak. Kalau saya waktu itu aku sempat ditanya Iya gitu, kan? Iya. ada robot, AI dan Kan sebagainya. ada robot yang gambar Pak. Nah, iya. Nah, kalau saya pertanyaan balik kayak Anunnaki tadi, emang kita itu manusia Oh iya. yang langsung diciptakan dari Tuhan segala macam. Kalau memang sebenarnya kita itu sudah ada oleh alien yang salah satunya adalah Anunnaki ngopo? Ya kita tuh robot. Iya. Energi kita yang kekal, yang nggak bisa hilang. Body apa segala macam kan casing gitu. Oh ada sampai Iya. sana pemikiran. Iya, apa namanya yang pengetahuan itu dan segala macam dari kecil kita bertambah itu kan data tambah sama kayak robot. Cuman yang itu yang menciptakan manusia, kita yang menciptakan alien gitu aja. Nah, kalau udah kayak gitu kan ya udah. Iya. Tapi emang konteks alien ini sendiri Pak Bambang percaya itu ya? Percaya, pernah lihat. Entitas ada itu Pak? Pernah. Di depan rumah. Oh ya di Sewon itu? Di rumah di yang apa namanya? Bukan di Sewon, yang di rumah lama itu. Rumah tinggal, iya. 2 orang dengan teman ya. Jadi memang dua-duanya. Tak foto ada. Tertangkap dengan kamera? Kalau itunya nggak ketangkap kamera, tapi ada awan bentuknya naga. Nah itu ada bulatan alien tuh. Oh ini cocok nih ngobrol sama Vensa nih Pak. Udah tahu Jolin, udah. Okay. Begitu Vensa pulang dari Mars itu tak tanya pelatihan tentang Mars itu loh segala macam tak tanya. Sebenarnya nggak mungkin manusia karena itu memang kemudian masih lama mungkin ya, artinya ya itu oksigen dan sebagainya itu. Artinya tubuh manusia itu punya keterbatasan. Tubuh manusia didesain untuk hidup di bumi. Ketika hidup tidak di bumi harus ada desain yang lain. Oh, penyesuaian yang lain. Oke. Jadi memang. Nah penyesuaian itu kayak apa rekayasa genetikanya. Oke. Ada jadi ternyata Pak ya sebenarnya. Karena itu kan jadi kayak semacam kalau kita cari di jurnal atau informasi di website tuh ini adalah teori konspirasi Pak. Bagaimana? Ya yang ngomongin teori konspirasi itu kan pihak yang lain. Itu ada ya, kepentingannya apa, tujuannya apa gitu aja. Semuanya kan tentang power ya. Iya. Kekuasaan dan sebagainya. Ya udah. Kalau dari pertanyaan misalnya ditanya Pak Bambang melihat bumi itu datar bulat bagaimana Pak? Bulat. Oh percaya. Saya. Ya, tapi kenapa tidak datar? Biasanya yang percaya dengan alien itu datar loh Pak. Enggak juga. Oke. Kenapa Pak? Tapi kan kemudian esennya apa toh ngomong berdatar dan bulat itu gitu kan gitu. Itu jadi kayak iya, ketika kemudian saya membayangkan saya jadi alien gitu. Ini tuh ada planet kecil perkara kalau udah zoom out jauh sekali itu kan nggak peduli mau bulat mau datar. Sementara di luar itu banyak sekali itu di dalam semesta itu kan wah banyak sangat banyak gitu. Jadi ya ngapa sih ribet tuh? Ya paham. Jadi kalau aku lihat kan maka tadi ada menyinggung soal kecanggihan teknologi, kecepatan soal tadi bagaimana sekarang soal misalnya dalam berkesenian aja kita kan
kalau kita mengerti ChatGPT Iya. itu kita yang namanya kanvas kosong akhirnya akan menemukan image yang ada di ChatGPT dengan kita memasukkan prompter Iya. mau menggambar mau Iya, indie iya. di Salatiga gini-gitu ada terus dipindahkan kanvas itu bagaimana esensinya kalau menurut Pak Bambang sebagai praktisi seni? Itu demokratisasi seni menurut saya. Artinya orang yang bisa gambar itu bisa menciptakan visual lewat teks. Oke. Masalahnya kan nggak sekedar teks. Iya, Teksnya betul. harus detail. Iya. Harus ada terus segala macam. Misalnya kayak orang pengen tahu kerajaan Majapahit. Iya, gitu. di era, iya. Kenapa munculnya kayak Thailand? Karena prompt yang banyak dimasukkan adalah Thailand based on data. Oke. Ketika kita juga menggelontor data yang lain gitu, itu kan berubah kan. Betul. Nah iya. Betul. Makanya kalau kita ngetik juga soal perempuan banyak lebih ke figur-figur bukan lokal Indonesia. Karena yang data yang ada itu bukan yang Indonesia. Betul. Ya kalau mau ke Indonesia kita nambah ya. Iya terus. Karena emang basicnya ada data semua itu. Iya. Oke. Oke. Tapi untuk sekarang yang artinya ada kegelisahan sebeberapa aku lihat di Perupa atau teman-teman ini yang berkarya, wah takutnya soal mengganti bagaimana soal berkesenian dengan si sistem artificial intelligence ini, lalu terus juga ada kemudahan misalnya dari sisi penulisan misalnya. Jadi kayak semacam ini Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya yang mereka takutkan? Padahal itu semua kan balik. Itu kan semuanya based on kayak seni itu original. Originalitas dan sebagainya, keaslian segala macam. Sementara kalau aku pernah diskusi kayak gitu sama Pak ST Sunardi itu diejek gitu. Nggak ada yang yang asli di dunia ini. Itu Pak, makanya. Nggak ada yang original gitu. Kalau membaca Al-Quran, kitab suci segala macam, Nabi Adam diturunkan dari surga, apa sih nggak ada yang di bumi. Pada yang original di bumi orang diturunkan dari surga. Iya. Gitu kan? Iya benar. Iya soalnya itu Pak masalah original. Tapi itu jokesnya. Ya jokesnya. Iya bagi yang mempercayai nggak apa-apa. Iya. Karena kalau konteksnya bahwa gue menciptakan karya ini tidak meniru siapa-siapa itu kayak agak mustahil Pak ya. Karena kita punya mata untuk visual melihat referensi sebenarnya. Itu kan karena based on originalitas gitu. Kalau kemudian nggak ada yang original ya sah-sah saja gitu. Cuman yang kedua itu etika, jujur apa enggak gitu aja. Ya kalau jujur diakui ya diakui aja gitu. Misalnya kayak karya saya karya saya itu kan saya memang dari komik. Ya udah tak akui memang ini dari komik, tak scan kemudian tak Photoshop, tak olah, tak tambah teks dan sebagainya gitu. Saya mengapropriasi istilah halusnya meminjam, tapi kan sebenarnya saya mengambil gitu. Oke, jadi kalau misalnya dari kekaryaan Pak Bambang sendiri juga akhirnya mengakui ya memang ini memang dari komik gitu. Iya. Akhirnya ada sedikit mungkin kalau kita coba kan jadi kayak di custom ya istilahnya ya, ditambahi atau diganti dengan ada perkataan. Iya. Tapi kalau ini sebenarnya komik banget. Iya betul gitu Pak ya. Tidak menyangkal gitu ya. Individu berarti Pak, person itu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Iya. Artinya kalau harus wah ini asli bikinan saya gitu. Kayak misalnya bakpia asli, namanya aja bakpia kok asli. Bak itu dari mana? Bahasa Cina. Iya. Itu kue, bak itu daging, itu kan. Bak pao, baknya itu daging. Dagingnya dulu ya daging babi kan. Kan gitu. Sekarang dimodifikasi menjadi yang lain. Tapi kan kadang orang wah bakpia asli patok. Ya, asli bikinan, asli yang dibikin di patok. Itu maksudnya bukan bakpia itu asli. Jadi iya paham. Jadi sebenarnya hidup kita itu ada hybrid dari awal. Nah, kalau dengan kesadaran hybrid campuran itu lebih luas kita. Ketika hybrid ini teorinya Dilus ya. Iya. Ketika kita mengacunya berawalnya dari yang hybrid, itu ada kemungkinan kita bisa melesat line of flight kayak kata Deleuze. Jadi ada lompatan mutasi ke depan yang enggak gradual tapi bisa melesat. Tapi kalau kita umpek-umpekan hanya ngugemi apa istilahnya memegang teguh originalitas pakem itu enggak akan berubah. Enggak akan banyak bergeser karena wah ini salah, wah ini enggak boleh. Wah ini menyalahi aturan. Iya. Tadi takut melangkah itu Pak. Takut melangkah makanya. Itu karena based on originalitas. Soalnya memang banyak sekali Pak seperti itu konteks. Oh ini gambarnya niru ini, gambar ini ngambil dari. Loh, kalau niru kan ngapain? Sekarang yang lukis naturalis dan sebagainya. Ya memang niru alam. Itu niru. Iya. Mau indie itu Iya. Enggak cuma mau indie lah banyak sekali gitu ya. Gambar manusia niru ada
wujud aslinya gitu. Oh. Kalau yang sekarang kan mungkin masih dianggap dengan tangan sendiri atau tangan orang lain atau mesin kan kayak gitu. Nah, kalau itu berarti memang ada sedikit mention soal artinya tangan sendiri atau istilahnya mungkin kalau banyak orang tahu artisan itu sendiri gitu maksudnya Pak. Itu memang ada gejolak juga Pak? Ya itu kan based on originalitas juga gitu. Oke. Tetapi itu munculnya ketika desain modern kan juga gitu. Kemudian ada diklasifikasi lagi, itu, dibagi-bagi lagi. Iya. Oh benar sih, semua akhirnya jadi ada pembagian sendiri. Iya, karena kan seni untuk seni itu kan munculnya kan belakangan. Oke. Dulu kan pasti ada tujuan yang lain, untuk ritual, untuk fungsional, atau untuk kehidupan lah. Artinya tidak untuk seninya. Itu setelahnya zaman udah modernisme sebenarnya. Jadi zaman kerajaan dulu kan bikin itu kan memang untuk ada tujuannya, entah fungsional, bahkan zaman suku-suku itu kan seni untuk ritual gitu. Betul. Jadi seni itu di segala aspek menurut saya, dan kemudian bisa itu imajinasi, kekuatan pikiran dan sebagainya, terutama hubungannya dengan alam. Alamnya itu bukan hanya bumi ya, sampai ke yang semesta, luar angkasa dan yang lain-lain, itu alam itu. Jadi kalau kita lihat bahwa memang orang suku-suku ini sudah ada yang istilah seni itu memang adalah soal penggunaannya ke anak untuk apa ya gitu ya Pak ya. Jadi kerajaan pun dulu juga sama gitu. Jadi sekarang ini di si postmodern ini makin kesini akhirnya jadi market itu sendiri gitu Pak ya, beralih gitu ya. Beralih. Oke. Nah kadang nggak banyak yang mempelajari. Itu Pak maksud saya. Sehingga kemudian take for granted, wah ini seperti ini. Nah dulunya kayak apa? Itu kan ada perjalanannya gitu, dan apakah itu salah? Ya enggak juga. Memang ada perkembangan gitu. Tapi ketika kita melihat perkembangan tidak dalam kacamata menjaga atau ngugemi atau memegang pakem yang originalitas, itu kita lebih cair. Ketika kita hybrid, campuran-campuran itu lebih cair, akan kemana-mana. Lebih luas, akan ada perubahan-perubahan, perkembangan itu luas. Kalau misalnya tadi memang kita sudah menyinggung soal pasar sendiri Pak. Kalau pasar sendiri ini atau lukisan yang memang diciptakan untuk acara-acara misalnya art fair atau galeri yang komersil, sebenarnya ada semacam mungkin perdebatan atau obrolan lah bahwa apakah memang yang harus manis-manis aja, dalam arti yang mungkin istilahnya nih, oh nih candy aja enak dilihat, atau harus ada narasinya begitu. Sebenarnya gimana tuh Pak? Selera. Aduh benar. Iya kan? Selera. Iya. Kalaupun misalnya dulu zaman Hitler itu kan dia nggak senang dengan lukisan yang ini, kemudian ditolak segala macam, kemudian muncul Salon de Refuses itu kan, itu menjadi style tersendiri gitu kan. Itu kan selera, yang ini selera ini, yang ini seleranya ini. Sama zaman kerajaan, rajanya seleranya seperti ini, yang lain nggak setuju, kayak dianggap membangkang gitu. Sama kayak sekarang gitu. Ya selera itu juga sesuai dengan kondisi zamannya lah. Itu aja. Akhirnya mengikuti zaman. Iya, pasti kan ada alasannya. Selera itu, karena selera itu dibentuk, tidak datang tiba-tiba. Benar. Kan bertahap. Nah, ketika selera ini juga diamini oleh banyak orang, kemudian menjadi fenomena seperti itu gitu. Tapi apakah hanya itu? Enggak, ada yang lain juga. Kalau misalnya kemudian ada selera yang lain yang ini bisa by design ya. Kemudian seleranya itu yang dengan disupport sistem gitu. Ya ini terbentuk style yang lain lagi gitu kan. Iya. Jadi emang akhirnya bagaimana tinggal yang bermain Pak istilahnya ya, untuk bisa menciptakan pasar itu sendiri gitu. Itu tetap relasi kuasa itu tetap ada gitu ya. Ya kayak misalnya sekarang pop art gitu kan. Nah pop art itu kan sebenarnya bukan hanya style gitu, ya sekarang kayak style gitu, tapi bahwa itu tuh politis gitu. Kapan munculnya pop art? Setelah Perang Dunia Pertama. Kenapa Perang Dunia Pertama? Siapa yang menang? Amerika dan gengnya. Kenapa kemudian pop art itu muncul? Amerika muncul. Amerika kemudian, karena kita harus nge-track sebelumnya. Nah sebelumnya secara seni rupa itu ngomongnya dari Yunani kemudian Eropa. Yunani, Romawi, Eropa lah ya. Itu terpusat di Eropa.
Amerika sebagai negara pemenang perang ingin masuk dalam perkembangan atau sejarah seni rupa dunia. Oke. Lewat itu setelah dia punya power. Oke. Menang perang. Oke. Dunia kedua. Iya. Kalau kita mau ada sih sebenarnya yang jurnal itu mempelajari apa yang dimunculkan dalam pop art. Kebesaran Amerika toh. Oh iya. Komik apa? Iya, mengarahnya ke sana iya, ya. Toh? Iya. Produk apa? Iya. Campbell segala macam. Campbell Shop. Itu mana? Tokoh-tokohnya sana. Iya. Benar-benar. Tanpa sadar itu by design sebenarnya. Kalau saya udah sampai melihat ke sananya ya, artinya kemudian ketika ini disenangi atau enggak itu bisa didesain. Oke, ujung-ujungnya itu dan kemudian kenapa itu bisa sampai ke seluruh dunia ya karena memang didanai oleh industri pemenang perang waktu itu Ford Foundation salah satunya ya. Ford Foundation kemudian mencetak buku tentang pop art, tentang abstrak dan sebagainya disebarkan ke seluruh dunia ke kampus-kampus gratis karena foundation. Oke. Nah, dibacalah mahasiswa-mahasiswa. Oh, ada begini nih. Itu seolah-olah itu sudah sejarahnya itu masuk di situ dari dulunya. Padahal itu bentukan baru setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Pak Bambang Toko sebagai dosen mengetahui seperti ini, bisa nggak sih karakter dari kebudayaan lokal ini kita coba untuk pelan-pelan minimal untuk mahasiswanya sendiri dibikinkan seperti itu, Pak? Bisa, tetapi memang tidak hanya sekedar teori ya. Oh, karena mereka pun juga punya sebagai ekosistem yang tadi ada buku dicetak, funding itu Pak besar itu Pak ya. Nggak usah yang besar-besar ya, misalnya. Sekarang itu ada mata kuliah seni rupa tradisi ada nih di sini ya di seni murni ya kalau di Geria kan memang ada. Awalnya itu ya seni rupa tradisi memang banyaknya craft ya kayak batik, wayang, keris dan sebagainya gitu. Tetapi itu kan selama ini dipandang hanya craft atau kemudian ada olah filosofinya segala macam. Tetapi dari situ sebenarnya kalau yang di kampus itu kemudian lebih basic lagi. Oke. Jadi seni rupa tradisi lebih kepada karena isi di Jogja itu yang Jogja. Nah Jogja saya track kerajaan apa yang awal-awal ada di Jogja. Kota Gede. Mataram waktu Kota Gede gitu. Perak dan lain-lain apalah. Kalaupun bisa mau di track ke yang Mataram kuno itu terlalu panjang lah. Jauh ya, jauh. Oke. Paling enggak yang dekat itu. Dan kemudian dikunjungi ke sana gitu. Tahu ini dulunya seperti apa dan sebagainya paling enggak terus ini ada sendangnya, ada semuanya. Ya udah kamu rasakan itu airnya. Oh, sebenarnya sudah ada sampai ke sana secara kampus ini sendiri. Artinya mereka kan mungkin cuma lihat bangunannya, arsitekturnya, ornamennya gitu. Itu muncul bentukan yang setelah outputnya. Tetapi basic-basicnya dulu, airnya seperti apa sih? Sendangnya itu sendiri. Ya, tanahnya seperti apa? Secara geografis bagaimana dan sebagainya. Kemudian ketika mengunjungi langsung punya imajinasi dulunya bagaimana. Oh, itu mata kuliah Pak ya? Mata kuliah. Seni tradisi. Seni rupa tradisi. Seni rupa tradisi. Kenapa akhirnya dihadirkan di seni murni Pak? Karena itu dulu waktu bentuk ISPI. Jadi konsepnya adalah tiap-tiap daerah itu budaya lokalnya harus dilibatkan. Iya, dilibatkan. Maka kemudian yang udah isi bukan ISPI itu muncul mata kuliah itu. Untuk mengenalkan tradisi lokalnya. Oke, makanya hadirlah diisi itu. Nah, kebanyakan tradisi lokalnya itu cuman misalnya ya udah belajar wayang udah wayang aja ya. Enggak sampai ke yang basic itu ya. Karena saya itu dulu diceritain oleh Kak Romo Manu ya, Manu Seputro itu. Beliau dosen sastra Jawa, mungkin sekarang udah pensiun ya. Dia itu seorang filolog. Ahli sang bahasa huruf Sanskerta satunya. Dulunya dalam zaman Mataram kuno bahkan sampai ke HB2 itu masih ya. Itu udah ada sekolahan namanya Padepokan. Dikelola oleh si kerajaan. Nah, jadi itu kayak perguruan kungfu lah. Nah, ini masing-masing Padepokan itu punya fokus. Jurusan lah sekarang. Jadi ada yang bangunan itu arsitek. Nah, yang arsitek ini itu kalau di Jogja di THR di Sungai Code di tengah-tengahnya itu. Dulu ada deltanya di situ bangunannya. Ya. Dulu sungainya besar gitu. Nah, pelajarannya kayak di kungfu itu. Bukan langsung tentang ilmu bagaimana membangun rumah, enggak. Mata arah-arah gitu kali Pak ya. Mengetahui bahan. Ini ada pohon, misalnya pohon jati. Ya kamu semedi di situ.
bagaimana airnya, bagaimana sampai kemudian tahu karakter kayu jati. Oke. Terus pindah ke yang lainnya. Nah, jadi paham ketika ini dibikin bangunan dia sangat tahan tentang struktur serat dan sebagainya, kekuatannya dan sebagainya itu. Karena soal iklim itu sendiri, Iya, daerah lokalnya. Iya. Jadi merasakan dulu, baru nanti penerapannya. Nah, sekarang itu langsung penerapan tanpa tahu basicnya. Terus kemudian kalau udah lulus itu kan gurunya saling kenal ya dari padepokan itu. Kalau udah lulus di sini, kemudian gurunya menyurati padepokan yang lain. Jadi misalnya belajar tentang yang religi. Itu masih ada sekarang jadi Pondok Pesantren Melangi. Itu dulunya dari dulu itu menurut Romo Mangu ya. Terus kemudian ada yang militer. Di mana tuh, Pak? Mangir. Maka waktu itu Panembahan Setopati itu kan takut pada Mangir itu, kemudian ceritanya dibikin seperti itu sebenarnya karena Mangir itu dulunya padepokan militer sehingga ilmunya masih diteruskan pada zaman Panembahan Senopati. Mereka itu militer bukan hanya strategi perang. Ya sama kayak gitu ya. Itu di pinggir sungai mengetahui segala macam sampai membuat keris. Kalau sudah membuat keris, membuat senjata itu lebih gampang. Benar. Karena apa namanya daya orbolnya semua dan itu kan lebih tinggi lagi dan sebagainya gitu. Ya sampai formasi perang dan sebagainya diajarkan gitu. Oh, sampai sekarang tuh kayak ininya ada tuh, Pak. Peninggalan apa yang bisa membuktikan cerita itu ada nggak, Pak? Oh, udah hilang. Ya beberapa kemudian tertransformasi menjadi yang itu religi menjadi pondok pesantren yang kalau Mangir udah nggak ada ya, paling nggak ya Mangir itu kemudian ketika Panembahan Setopati atau mungkin setelah, tapi kan setelah itu kemudian memang dihilangkan gitu. Oh, gitu. Terus nanti dari ini lulus pindah lagi. Nah dulu para pangeran atau anak-anak raja itu minimal 4 padepokan. Untuk bisa mendalami itu ya. Jadi kemudian ini kan kayak lulus 4 jurusan. Iya. Jadi tahu semuanya, sastra juga ada. Fondasinya dia gitu. Iya. Oke. Nah, dididiknya di situ. Nah, yang misalnya buktinya itu Hamengkubuwono I itu masih ada penerapan seperti itu. Sehingga kemudian secara arsitektural beliau itu paham bagaimana membuat Taman Sari. Oh, makanya itu peninggalannya. Iya, meskipun ada orang Portugisnya segala macam, tapi kalau misalnya orang Portugis kan logis saja ya. Orang Portugis tanpa rajanya juga ada pengetahuan tentang arsitektural, kan nggak mungkin juga. Betul. Karena dia yang menguasai sehingga kemudian bagaimana ini kerajaannya ini dibentuk gitu secara arsitektural. Kemudian yang kedua juga tentang sastra-sastra, ada tarian segala macam gitu ya. Sampai ke militernya juga kan ada prajurit, bahkan ada formasi-formasi perang, latihan perang dan sebagainya. Oh, jadi ini benar-benar yang Pak Bambang sendiri akhirnya mendalami juga budaya Jawa. Ini kan khususnya Yogyakarta sendiri ya. Dan itu kayak jadi ngalir aja kita ketemu ini cerita. Itu. Akhirnya kemudian kayak kebetulan gitu. Iya. Tapi artinya sebenarnya semua tidak kebetulan Pak ya sebenarnya. Kebetulan ya. Benar. Oh gitu. Dan itu akhirnya jadi bahan untuk bisa di seni tradisi tadi untuk di-share dibagi ke mahasiswa gitu. Betul. Ya meskipun hanya keterbatasan semester. Karena semester. Berapa semester nih Pak? Enggak, cuma 1 semester. 1 semester aja? Iya. Ya paling enggak saya basic ya Pak ya? Basicnya setelah itu mereka bisa belajar sendiri gitu. Karena kan apalagi Jogja ya masih banyak situs-situs tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan apalagi masih ada keraton yang memang ada aktivitasnya gitu kan bisa dilihat gitu. Oh, oke. Itu di seni tradisi itu sebenarnya ada yang sampai mungkin karena ini keterbatasan akhirnya di luar mendalami sendiri itu ada tuh Pak. Karena ketertarikan ada tuh. Ada. Jadi ada misalnya satu mahasiswa yang dia riset tentang pohon randu. Se-Jogja. Akhirnya dia menjalani itu. Iya. Meneliti di mana-mana. Oke. Atau misalnya ada yang ternyata dia baru tahu kakeknya itu dulunya adalah pembuat kalau sekarangnya alat pertanian ya, tapi ternyata ilmunya itu dari kakek-kakeknya yang dulu, artinya sebelum-sebelumnya juga mampu untuk membuat keris dan sebagainya gitu. Nah akhirnya dia mencari lagi, mengulik lagi, meskipun itu secara personal lebih kepada siapa sih kakek buyut saya dan sebagainya, tapi paling enggak kan dari situ kemudian dia mencari gitu, bahkan untuk karya TA-nya gitu. Akhirnya jadi kayak judul TA-nya, materi tugas akhirnya. Tugas akhirnya itu tentang pengrajin
alat-alat pertanian di Jodok di daerah Bantul. Oh gitu. Itu sampai sekarang masih ada. Masih ada dia? Enggak, Atau apa sih itunya ya? Si pandinya panditunya. masih ada. Saya alat pertanian, pacul dan sebagainya masih ada di sana. Nah, artinya dari situ kan bisa di-track. Apakah memang keahlian ini muncul belakangan? Sebelumnya apa? Nah, memang ada terdegradasi kemudian karena supply and demand ya. Demand-nya untuk alat pertanian ya pertanian. Tapi kan secara teknis itu kan peleburan besi. Pengecoran, pembentukan di kenteng, di tempat dan sebagainya. Ini kan untuk senjata bisa. Benar. Kalau untuk senjata bisa artinya yang lebih tinggi lagi, atas secara teknis lebih susah lagi yang bikin keris gitu, bikin pamor apa segala macam gitu. Dan Pak Bambang sendiri mengetahui tentang konteks kayak keris-keris itu sendiri tuh memang nggak semua orang bisa di era dulu Pak ya. Ada orang khusus gitu Pak. Iya, makanya yang masih terjadi di sekarang itu di Bali. Yang sebutannya pande, namanya pande. Ya itu memang pande. Pembuat pande besi itu. Di Jogja sendiri masih banyak Pak, keturunan-keturunan. Masih, tapi tinggal sedikit lah ya, tinggal sedikit. Tergerus dengan modernisasi. Nah, yang kemudian memunculkan itu isi Solo malahan. Karena mereka ada metalurgi, mata kuliah memang bikin keris. Itu untuk bagaimana bisa regenerasi Pak. Iya. Kenapa? Paling enggak secara teknis ya. Kenapa di Solo ya Pak ya? Kenapa enggak? Karena memang sana itu lebih seni tradisinya lebih kuat. Oh begitu. Isi Jogja kan modern. Iya, kontemporer gitu Pak ya. Iya, modern kontemporer. Makanya larinya ke Solo itu ya tadi Pak ya? Iya, Solo itu memang lebih tradisi. Terus kalau untuk kayak misalnya Pak menilai bahwa oke, ini seni tradisi ternyata memang bagus untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri gitu ya. Sebenarnya dari segi kebutuhan mahasiswa itu sendiri, seni tradisi itu pengaruh gak sih Pak ke karyanya? Ya, artinya begini, supaya balance. Jangan hanya yang barat saja, yang modernisme saja. Yang lokal-lokal ini udah ada loh, tapi tidak pernah dipelajari. Kenapa tidak pernah dipelajari? Karena tidak ada mata kuliahnya, kalau menurut saya begitu. Artinya kan kalau ada mata kuliahnya mau tidak mau mengikuti. Nah, ya selanjutnya pilihan masing-masing mau mendalami atau tidak. Nah, ketika mendalami itu kebanyakan kemudian mereka jadi punya kesadaran bahwa oh iya saya itu hidupnya di Bantul nih. Oh, kakek saya itu ternyata pandai besi. Nah, segala macam itu memunculkan itu. Oke, berarti benar-benar ini Pak ya, apa yang tradisi-tradisi itu bisa menjadi basic dasar ya Pak ya? Bisa, artinya supaya balance. Tidak hanya yang dari barat atau dari luar saja gitu. Yang lokal ini ada. Iya. Kan kalau dulu pas aku pelajari seni rupa barat, seni rupa kayak gitu-gitu Pak. Itu tetap ada, nggak apa-apa, tetap ada. Nah, yang lain-lain yang lebih lokal ini juga dipelajari secara tidak hanya teori. Kalau itu kan teori ya, teori sejarahnya, tapi ini bahkan praktek gitu. Meskipun prakteknya nggak kemudian secara filosofi dan sebagainya, paling nggak secara teknis gitu. Ya bikin batik, bikin sunggingan wayang. Kalau keris kan nggak mungkin secara waktu ya. Paling nggak lihat bagaimana prosesnya bikin keris, ketemu empunya, diterangkan langsung. Gitu. Kan beda diterangkan langsung dengan baca gitu ya. Betul. Tapi ya kendalanya itu, kalau belajar budaya Jawa yang apalagi Jogja ya penjelasannya bahasa Jawa. Jadi mau tidak mau ya belajar bahasa Jawa. Iya. Oke, gitu Pak. Jadi artinya memang karena sudah ada seni rupa barat apa semua akhirnya dengan seni tradisi jadi mencintai lokal ini sendiri. Biar balance ya. Gitu, sampai tadi ada juga diangkat tugas akhir ya karena mereka akhirnya menemukan ini gitu yang perlu diangkat dan emang jadi ini ya Pak ya, menarik juga ya akhirnya. Menarik gitu karena kemudian tidak hanya sekedar karya ya. Tapi kemudian kita yang lain pun jadi tahu bahwa mahasiswa lain atau dosen lain jadi tahu bahwa di Jodok itu masih ada. Ya itu maksudnya. Apalagi yang bikin ini mahasiswa ini cucunya gitu. Makin dapat lah secara garis keturunan ya Pak ya. Oke. Tapi memang kalau dilihat seni tradisi tadi banyak akhirnya keluarnya di Solo itu dengan yang keris karena daerah itu yang masih menguasai tradisi itu Pak ya. Sebenarnya di Jogja ada, cuman mereka itu lebih kontinu mempelajarinya. Tari misalnya, tari kan diisi Solo kan lebih kuat. Atau lukis wayang beber gitu-gitu.
Ini kalau misalnya dia sudah mengerti seni tradisi, lalu ada si mata kuliah seni rupa barat sebenarnya. Untuk kita atau si dosen salah satu Pak Bambang sendiri ini mencetak itu sebenarnya selalu berpikir ini harus jadi seniman gak sih Pak sebenarnya tuh? Enggak. Bagaimana akhirnya, karena gini Pak, banyak yang sekarang ini kan orang tua yang udah punya anaknya berpikir, oh yaudah deh nggak apa-apa kuliahin si anaknya ini di seni rupa, entah itu di ITB, ISI atau IKJ, karena sudah mulai terbuka Pak. Gitu. Kalau dulu kan agak sulit Pak, karena kayak aku sendiri dari tentara, Bapak, saya berat waktu itu Pak, kayak gitu Pak. Jadi dari segi dosen itu sendiri memang akhirnya sudah banyak mencoba untuk membuka ya bahwa seni rupa itu enggak hanya soal seniman gitu Pak ya. Ya artinya nggak cuma seni rupa ya, seni, mempelajari seni itu adalah mempelajari kehidupan manusia, mempelajari alam, mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang terkait karena semuanya ada seninya. Betul, tadi udah di-mention suku-suku ada. Iya, segala macam itu. Jadi kalau lewat seni itu kemudian kita akan lebih terbuka pikirannya, tidak hanya terkotak pada satu. Artinya di dalam seni itu ilmu kimianya ada, fisikanya ada, bahkan metafisikanya ada. Betul. Segala macam muncul gitu. Nah, akhirnya sudah mulai terbuka gitu detail gitu. Oke, metafisika beda lagi tuh Pak itu ya. Iya. Iya. Meta makanya itu kan di atas. Iya. Tapi bahwa sebenarnya misalnya ada mata kuliah seni rupa tradisi dan sebagainya itu supaya wawasannya tambah banyak. Oke. Itu aja sih. Menguatkan. Perkara kemudian akan menjadi seniman, menjadi penulis, menjadi apa yang lain itu pilihan. Betul. Nah, pilihan itu kan juga passion. Ya. Kalau menjadi seniman bahkan yang laku tapi passionnya nggak di situ, hidupnya nggak nyaman juga. Iya benar. Karena aku sempat dikasih tahu juga bahwa dengan ada Kementerian Kebudayaan ini tuh si Bapak Fadlizon kan memang juga mengangkat seni-seni tradisi itu Pak. Iya. Ada tadi misalnya sudah diinformasikan keris misalnya, tari-tari tradisional, karena mungkin sudah mulai yang karena ini masalah zaman Pak. Iya. Regenerasi. Kita coba kalau di kampus itu sendiri kan di eraku aja yang dalang aja nggak terlalu banyak misalnya. Jadi udah mulai banyak punah gitu loh Pak. Iya. Ya kan? Ya itu memang kemudian bagaimana informasi masuk. Ya. Nah, sebenarnya juga bagaimana kita tidak menginformasikan yang tradisi yang lokal ini juga kan sebenarnya. Iya. Karena kalau misalnya sekarang itu generasi sekarang itu mengkonsumsi apa yang ada di internet lewat gadget mereka. Nah, apa yang ada di gadget itu, info-info yang muncul memang lebih banyak yang dari barat, entah itu kemudian bahkan Korea dan sebagainya. Nah, kalau sudah tahu sistemnya seperti itu, artinya ya yang tradisi yang lokal ini juga harus lebih kuat, lebih gentar lagi menginformasikan kan itu, ngasih data, ngasih informasi. Ya, artinya biar supaya tidak ketinggalan informasi ini. Oke. Artinya sebenarnya bukan kemudian menyalahkan generasi sekarang. Iya betul. Nah, yang ngasih informasi juga kurang gitu. Iya, yang berbagi informasi, ilmunya. Iya. Karena kan juga banyak Pak bisa Pak bisa diakses di mana. Nah gitu. Ketika ada banyak informasi kemudian itu akan diakses pasti. Jadi juga PR juga buat banyak pihak sebenarnya Pak untuk bagaimananya bisa diakses dan ini jadi tahu detail tentang ini tradisi tadi regenerasi gitu Pak ya. Betul, iya. Karena aku lihat ya kita bukan ada lah sedikit kayak mungkin ini kan sentilan bahwa ternyata kayak pedalangan, lalu misalnya ngomong gamelan, tari tradisional, orang luar berbondong-bondong untuk belajar itu loh Pak masalahnya, kayak reo, keris apa. Sama sebenarnya gini, karena mereka itu pengen ada yang lain. Kita juga sama sih. Oke. Jadi gitu. Cross gitu kayak gitu. Nah, cuman sebenarnya yang lokal juga harus kita tahu gitu. Mungkin itu sudah menjadi kesatuan dalam hidup kita, tapi kan lama-lama menjadi makin dikit. Yang dilakukan oleh manusia sekarang gitu. Ya balance saja menurut saya. Tidak ada mana yang bagus mana yang jelek, bukan masalah itunya. Sebagai manusia kita belajar ya semuanya. Iya. Oke. Ini kalau misalnya tadi mention soal udah banyak kita cerita, kita ngomong lagi coba arah ke market ya, atau kita ngomong komersil Pak. Mungkin
dari cerita Pak Bambang sendiri kan sudah banyak mengalami atau pengalaman yang fasenya ada boom seni rupa 1, ada boom seni rupa 2. Iya. Ke depan ini prediksi Pak Bambang nih ada nggak ledakan atau boom seni rupa lagi sebenarnya? Itu tergantung kondisi dunia. Oh, artinya jadi semuanya ya Pak, Semuanya dunia ya? semuanya itu ada hubungannya ya kan. Dulu kan misalnya ketika booming itu krisis ekonomi. Oh, itu Wis terakhir mau. kalau nggak salah ada juga yang 2007 2008 toh Pak? Iya, Itu kan apa tuh Pak gejala waktu itu? krisis Amerika. Oh. Ekonomi Amerika, rise ekonomi Cina. Jadi itu kayak kode pertanda gitu Pak ya? Iya. Kalau yang Enggak, sekarang artinya itu tuh berkaitan. berkaitan, Karena kan betul, ini betul. ngomongin tentang ekonomi ya. Betul, betul. Nah, karya seni sebagai bagian dari ekonomi, pergerakan ekonomi itu pasti berkaitan gitu. Oh, makanya mempengaruhi kalau kita ngomong NFT atau istilah Iya, ya. Kenapa enggak. sekarang kan gampang. Kenapa NFT munculnya nggak dulu-dulu? Iya. Karena COVID. Iya. Begitu COVID orang di rumah, yang dilihat layar. Persis. Budaya layar itu lebih besar dalam hidup manusia waktu COVID, sehingga muncul itu. Kripto apa semua itu kan lahirnya Iya. Meskipun memang sebelumnya mungkin udah ada boomingnya. Kita ngomong booming, betul iya. Pak. Jadi ini sudah berjalan, tapi ketika orang semua stuck ada di rumah yang ditemani hanya cuman sebuah layar, entah itu gadget, handphone, iPad atau apapun itu, udahlah terjadi di situ Pak ya. Iya, betul. Oke. Berarti kalau kita ngomong yang konvensional sendiri ada nggak Pak untuk yang bagaimana akhirnya nih ada lagi nih boom gitu, ada nggak ciri atau clue-nya gitu Pak? Tanda-tandanya gitu. Mungkin nggak tuh Pak? Ya tinggal bagaimana kemudian manusia dalam hal ini dunia ekonomi itu melihat karya-karya yang masih handmade segala macam itu sebagai apa? Artinya orang membeli itu kan ada banyak alasan. Iya. Nah, alasan-alasan ini berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi dunia ataupun Indonesia gitu aja. Muncul atau enggak dan segala macam, kalau saya udah bukan masalahnya itu ya. Kenapa itu muncul? Karena rivernya yang kemarin itu ya 99 2000-an sampai 2008-an itu. Tetapi bahwa yang muncul akan seperti apa itu selera, dan selera ini bisa didesain gitu. Iya. Oke, by design semua berarti artinya Pak. Ya bisa by design, bisa juga memang kemudian kondisional. Oke. Karena memang kan tak lihat juga banyak bukan pergeseran tapi perkembangan ya, bahwa artinya sudah banyak juga muncul yang mengakomodir teman-teman, ada ruang-ruang galeri yang akhirnya bagus untuk jadi ekosistem lagi nih Pak. Karena semakin banyak galeri yang tumbuh juga ada ruang buat seniman-seniman untuk memamerkan itu Pak gitu. Artinya artinya kalau sekarang sih pameran sudah bisa di medsos. Itu kan artinya tinggal ini kan orang mengkreasi sesuatu perlu dikomunikasikan. Ini butuh medianya dan galeri konvensional. Ada yang medsos internet. Iya. Ada yang maya gitu ya. Ya semuanya sama-sama gitu. Oke. Iya sih. Jadi memang ini beda aja ya Pak istilahnya. Tapi endingnya tetap sama ya. Endingnya sama. Artinya kan sebenarnya bagaimana manusia lewat karya seninya itu kemudian menggugah seniman. Saya lebih sering ada impactnya. Oke. Perkara impactnya itu personal ya. Wah lihat karya ini tuh adem daripada saya di kantor mikirin kerjaan stres. Itu kan impact. Iya. Bahkan secara personal gitu. Iya. Itu udah jadi salah satu poin. Iya. Poin. Oke. Makanya kenapa akhirnya Arjok ini selalu menghadirkan karya-karya spektakuler itu sendiri Pak ya. Karena jadi kalau di Arjok sebenarnya juga kami mengoptimalkan ide-ide seniman. Betul. Itu. Karena aku juga melihat kemarin kan akhirnya ada sistem yang menarik tuh Pak, yang perkembangan mungkin akhirnya bekerja sama dengan galeri Pak ya. Ya itu sebenarnya karena senimannya sendiri sudah disupport oleh galeri. Akhirnya jadi ada kolaborasinya di situ. Dan itu akan terus berlanjut Pak? Atau tergantung senimannya? Arjok itu sangat open. Untuk kemudian semuanya bisa didiskusikan. Artinya kami sadar bahwa ada perkembangan ke depan. Dan kami sadar bahwa tidak mungkin semuanya Arjok. Tetap harus ada pihak-pihak lain yang juga bekerja sama. Gitu.
Ya benar. Jadi kalaupun nantinya ada teman-teman yang punya ide atau mau mencoba mengkolaborasikan yang gagasannya untuk bisa di Arjok bisa banget. Bisa banget, Open. bisa banget. Kita tuh sangat open gitu. Karena kami juga sadar bahwa ini tuh bukan masalah kemudian untuk Arjoknya, Ya. untuk Jogjanya, enggak ya, untuk semuanya bareng-bareng dunia seni rupa, bahkan ekonomi lokal, terutama ekonomi lokal ya, ataupun kemudian budaya populer secara umum untuk anak muda kayak gitu-gitu. Bocoran sedikit dong Pak untuk yang tahun depan nih. Yang tahun depan Arjok 2025 ini. Temanya motif amalan. Jadi amalan itu lebih kepada peran seni maupun seniman. Nah perannya ini kan macam-macam. Ada di dalam dunia seni rupa itu sendiri, untuk masyarakat atau untuk lingkungan. Jadi impact atau perannya seni atau seniman itu apa gitu. Ya bahkan sampai yang itu tadi perannya lebih dari dunia seni rupa untuk yang lebih personal misalnya. Tapi kan dari misalnya banyak teman-teman yang akan submit itu kan kemudian bagaimana kita lihat amalannya itu seperti apa, perannya seperti apa gitu ada. Dan dikuratori oleh Mas Hendro Wianto. Sebagai kurator tamu ya. Artinya sistemnya di Arjok itu memang saya dan Nilu sebagai in-house curator, kurator tetap, dan kemudian tiap tahun untuk 3 tahunan ya, itu kami mengundang kurator tamu. Kenapa 3 tahun? Supaya kelihatan ini apa progresnya atau apa ide besar yang akan disampaikan oleh kurator tamu itu seperti apa gitu. Jadi kenapa tadi 3 tahun ini juga artinya berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Jadi ada tema besar. Kalau yang ini kan temanya motif. Yang pertama itu lamaran, yang kedua ramalan, yang ketiga amalan. Tema besarnya tetap motif. Makanya selalu ini ya berhubungan dengan sendiri. Kayak trilogi. Nanti nextnya akan ada lagi kurator undangan atau tamu gitu Pak ya. Kalau bocoran lainnya Pak di acara si Arjok yang nantinya tuh mungkin bisa boleh disebut akan ada program yang mungkin berbeda dari sebelumnya, ada nggak Pak program nih? Kalau programnya ya meneruskan yang kemarin, mungkin lebih meluaskan ya. Impactnya, dan kemudian juga karena ini amalan itu mungkin ada yang hubungannya dengan lingkungan gitu. Artinya ekologi ya Pak. Arjok sebagai event sendiri juga tidak hanya sekedar membuat eventnya, tapi juga mempraktekkan apa untuk lingkungan gitu. Impact itu sendiri tadi belum ketahuan apa namanya akan seperti apa ya. Tapi misalnya bagaimana sebagai sebuah event mengelola sampah di dalam event itu kayak gitu-gitu. Itu kan kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang memang concern di situ ya. Tapi paling enggak sebagai sebuah event itu sadar akan sampah gitu. Jadi di event lain itu sudah ada ya, tapi mungkin apa namanya belum terinformasi dengan luas gitu. Akan ada seperti itu nanti Pak ya. Yang kalau kemarin kan tak lihat juga yang difabel itu juga akan berkembang terus ya Pak. Sampai ada workshopnya juga tuh Pak ya kan. Oke. Jadi artinya semuanya ini akan merayakan semuanya dan itu tidak hanya untuk segelintir orang istilahnya atau karena sekarang Arjok itu udah kayak festival ya. Festifnya ada, tapi juga lebih menjangkau banyak orang, lebih partisipatif, dan kemudian ya sebenarnya bareng-bareng untuk bagaimana membuat seni lewat Arjok ini punya dampak bagi lebih banyak orang. Jiwa ini Pak berbaginya. Apa namanya kalau teman-teman Ruang Foto hanya memberi taraf kembali. Ya, itu akan diundang katanya Pak ya. Bagi sang surga menyinari dunia. Iya, Ruang Rupa salah satu ini bocoran juga komunitas ya. Itu bocorannya itu. Kemudian untuk seniman commission yang ada di depan tuh biasanya di fasad itu besok Pak Anu Sapati. Udah boleh dibocorin Pak? Boleh ya, kemarin kan udah sosialisasi. Iya. Udah boleh tuh ya. Udah diumumkan. Jadi fasadnya ini memang adalah salah satu karakter dari Arjok itu sendiri. Setiap tahunnya berganti-ganti dan mengundang salah satu yang jadi highlight di depan itu Pak. Dan besok adalah Pak Anu Sapati. Pak Anu Sapati ini pematung. Betul. Dosen ya Pak ya? Udah pensiun tapi ya masih diperbantukan untuk menjadi dosen, dan kemudian beliau ini lebih concern kepada patung-patung yang berbahan kayu.
Oke. Nah, itu kan ekologi. Betul. Nanti akan merespon apa? Iya, nah, itu dilihat saja di tanggal 20 Juni. 20 Juni 2025. Oh gitu. Di Jogja National Museum. Ya, itu memang jadi salah satu tempat yang selalu ada di Jogja National Museum, Pak. Ya sementara ini di sana itu selalu nggak akomodir ya Pak ya? Akomodir, artinya begini juga. Saya dan Pemat punya nostalgia di situ karena waktu kami kuliah masih di situ. Oke. Jadi ada fase memang kayak ini kayak kembali ke dulu gitu ya istilahnya Pak ya. Rasa-rasa bagaimana mengabdi terus menimba ilmu gitu Pak ya. Karena JNM itu sendiri. Itu punya sejarah panjang sebagai ada rohnya gitu Pak. Seni rupa pertama di Indonesia ya, meskipun beda-beda tapi kan kemudian bercokol di situ terus di Gampingan itu. Secara historinya dapat. Kemudian energinya dapat Pak. Secara situasi itu juga memungkinkan untuk, jadi Arjok itu kan tidak hanya sekedar event terus orang pulang, memungkinkan banyaknya pengunjung itu bertemu dengan orang-orang baru, pengunjung yang lain baik seniman maupun bukan. Itu kemudian memungkinkan, memunculkan kemungkinan baru ketika ada pertemuan itu. Iya. Entah itu nanti ada yang saling berkenalan, lalu berkolaborasi, seniman, kolektor, kurator, pemilik galeri ataupun masyarakat awam, wartawan dan sebagainya, semuanya. Bahkan dengan teman-teman difabel. Mungkin juga besok teman-teman penggiat lingkungan dan sebagainya. Untuk tiketnya sendiri masih sama atau naik Pak? Kayaknya masih sama. 75.000. Masih sama ya Pak. Weekend beda Pak? Sama aja. Jadi flat ya? Flat ya. Cuman informasi-informasi yang lain itu ya bisa dicek di arjok.id ya. Nah, itu ada di Instagram juga. Itu update banget sih sebenarnya Instagram itu Pak. Cek aja di Instagramnya arjok.id juga ya Pak namanya. Di webnya juga. Webnya sama, alamatnya di arjok.id itu sendiri gitu. Terakhir Pak, ada informasi yang mau dibagi nggak? Entah itu masalah kampus isi, pribadi Pak Bambang misalnya punya proyek apa, atau apapun Pak boleh. Ini sesi untuk berbagi Pak. Atau nasihat boleh banget. Kan dari tadi nih aku menikmatinya kayak lagi studi Pak, lagi zaman kuliah mendengarkan dosen kayak gitu-gitu Pak. Enak gitu. Kamu kuliah lagi. Kuliah lagi Pak, bener. Gimana nanti ada titel baru nih Pak gitu. Ya mungkin lebih ke ini ya. Ya bukan kemudian menasehati, sama-sama lah berbagi lah. Itu artinya ya kita sebagai manusia itu kita makin sadar keberadaan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Artinya kita mengetahui apa itu manusia, bagaimana dan sebagainya, apa itu bumi, apa itu alam dan sebagainya, sehingga selaras gitu. Itu pegangan yang Nah kalau udah paham itu, dengan kesadaran kita hidup menjalani itu rileks. Adem damai, bahagia, tentrem gitu Pak. Tentrem uripe. Itu kunci tuh Pak ya? Itu kunci. Yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan kekuatan pikiran kita. Itu. Dan itu semua bisa dipelajari Pak? Bisa dipelajari, dipraktekkan ya pelan-pelan, nggak harus kemudian wah saya jadi sakti dan sebagainya gitu. Kan pertanyaan kalau udah sakti terus ngopo? Iya. Ya artinya kan itu untuk kejahatan ya bisa, untuk kebaikan ya bisa. Pokoknya bagaimana mengenali diri sendiri dulu lah. Oke. Adem ya Pak itu ya? Adem. Makanya dari tadi adem aja santai Pak. Jadi ngapain gitu. Iya. Misalnya kan kadang orang Jogja gitu ke Jakarta macet segala macam. Ada Pak rasa nggak betahnya di Jakarta, terus dia kayak aduh nggak enak ya, tetap aku mau cepat pulang ke Jogja karena berbeda kan speednya Pak. Nah iya, tapi kan kalau dengan kesadaran ya memang Jakarta ya dinikmati aja. Kalau udah dinikmati kan enak gitu. Misalnya kalau kita di jalan kepanasan gitu ya, nggak usah ngeluh. Karena apa? Ya memang ada matahari. Itu kan ya efeknya ya panas. Kalau kita menerima panas itu diterima, itu kan nggak kerasa. Daripada kita ngomel, kita akan lebih kerasa panas. Betul. Gitu loh. Nerimo ya Pak ya. Nerimo, tapi kemudian terima bukan arti pasrah ya. Iya. Menerima dengan keadaan karena kita sudah sadar apa yang sistem itu berlangsung. Itu lebih enak. Oke, adem, tentrem, pokoknya ini memang kunci dasar sebenarnya. Iya, kunci dasar itu. Nah, yang kedua adalah ya kemudian ya menurunkan ego.
Itu kunci susah tuh Pak. Kalau ego kan memang personal ya manusia. Seniman Pak soalnya kadang. Bukan itu ya, lebih ke nggak cuma seniman maksud saya. Iya, banyak itu. Ego manusia itu kan ya namanya juga manusia itu di apa karuniai apa ego, nafsu dan sebagainya. Itu maka kemudian bagaimana itu di-manage aja. Kalau ego kan mikirin dirinya sendiri, artinya ya kalau dari itu kan kemudian kita bisa berbalik mikirin yang orang lain, orang-orang sekitar, lingkungan dan sebagainya, itu kan jadi gak egois gitu. Peka Pak. Nah yang kemudian setelah itu kan akan muncul kepekaan-kepekaan. Melihat sekitar bagaimana, oh seperti ini kondisinya gitu Pak ya. Kalau udah kayak gitu tuh hidupnya itu disyukuri, penuh syukur. Itulah Pak, itu kan makanya tadi diceritain adalah proses kesananya itu Pak. Iya, Nah ini kan karena memang kita sudah mulai paham tuh ternyata proses kesana seperti itu langkah-langkahnya. Yang nantinya akan berujung ke tentrem, adem, ayem ini Pak. Oke. Kayak tadi kalau kita mention soal orang Jogja kalau ke Jakarta melihat kemacetan yang mungkin di Jogja tidak pernah ada macet, jadinya kan ngedumel atau wah ini gini-gini. Iya kan sama kalau orang Jakarta ke Jogja, wah terlalu santai. Ya kan tinggal bagaimana parameternya gitu kan. Tapi kalau kita menikmati dua-dua situasinya bahwa kita memang sedang berada di lokasi itu, ya udah dijalani aja dengan nikmat. Itu kan jadi beda. Betul. Ya seperti halnya kita lebih ke dinamis tadi Pak ya. Iya. Kita mengetahui ini ada perkembangan zaman ya, kita ikuti perkembangan zaman itu. Oke. Wah bener-bener ini Pak, sebenarnya ada kayak kita ada pengajian gitu ya. Ini kayak endingnya tuh mengarah ke adem soal pikiran, hati. Ini kan kunci hidup Pak. Iya betul. Betul. Oke. Ada lagi Pak selain itu? Udahlah. Udah cukup tuh Pak ya. Kalau itu aja udah dijalankan udah aman tuh Pak ya. Aman. Oke, mau ngomongin apapun kalau itu udah ini apapun soalnya Pak, bukan soal kesenian ya. Apapun kehidupan, berkeluarga dan lain-lain ini tadi ya Pak. Iya. Artinya kesadaran bahwa kita sebagai manusia itu ada kepastian bahwa kita mati. Artinya kalau udah sadar itu ya udah kita mengisi kehidupan ini semaksimal mungkin dengan yang baik-baik. Udah. Profesional sebagai manusia Pak. Iya. Udah kan itu aja. Profesional human, benar. Terima kasih Pak Bambang Toko. Ini adalah salah satu yang menurutku percakapan yang panjang dan ini adalah seperti layaknya mahasiswa dengan dosen lagi belajar gitu. Transfer ilmunya transisi kayak gitu Pak. Ini aku menikmati gitu. Terima kasih banget Pak. Ini banyak ilmunya. Sama-sama. Kata anak-anak sekarang tuh daging semua isinya Pak. Gitu. Terima kasih Pak ya. Nanti aku akan coba ngobrol lagi. Aku mau closing dulu. Terima kasih sebelumnya. Makasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman. Tadi udah ngobrol sama kolega, dosen, kurator. Pokoknya banyak yang tadi artinya label itu sebenarnya tidak menjadikan soal. Artinya lebih bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya atau profesional di kehidupan sehari-hari. Apapun yang kamu lakukan itu kuncinya harus dengan rasa senang dan kamu bertanggung jawab atas yang kamu lakukan. Jadi terima kasih. Detail informasi kalau kita tadi udah ngomongin Arjok ada di arjok.id, itu bisa di Instagram dan juga di website. Dan akun Instagram dari Pak Bambang silakan Pak Bambang Toko ada di Instagram, Facebook ada juga Pak ya? Facebook saya kalau Facebook lihat terus karena ada marketplace. Karena suka hunting barang antik tadi, vintage apa semua. Tanah dan rumah. Sekarang lebih ke yang sifatnya lebih oke lagi naik levelnya nih. Tanah dan rumah. Bisa kalau mau ada nanya-nanya tentang tanah di Jogja boleh. Ada di Pak Bambang di Facebook aktif. Nanti bisa bertanya-tanya di sana. Langsung aja follow dan juga langsung komunikasi di Arjok bisa ketemu dengan Pak Bambang Toko. Terima kasih atas informasinya Pak Bambang Toko dan terima kasih teman-teman sudah simak. Jangan lupa share, like, komen ada di YouTube Metur Indonesia dan juga Instagram metur.id. Sekali lagi terima kasih Bapak dosen. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Oke.